Baru ketika dia mendengar langsung dari kakak Lik, bahwa pria yang dijodohkan dengannya adalah seorang cacat, gadis itu baru menyadari bahwa dia telah ditipu oleh keluarganya. Dia segera mendekati dan menghadapinya, dan menyatakan bahwa dia tidak akan menikah. Kemudian dia berbalik dan bersiap-siap untuk pergi. Namun kakak licik itu menarik gadis itu kembali, dan dengan keras memanggil pengawal untuk mengejar gadis itu. Namun gadis itu berhasil keluar dari hotel lebih dulu. Siapa yang menyangka, dalam sekejap gadis itu tidak bisa berhenti, dan langsung bertabrakan ke dalam pelukan CEO. Namun gadis itu tidak tahu bahwa pria di depannya adalah calon suaminya hari ini. Hanya karena pria itu baru saja kembali dari luar negeri sehari sebelumnya, dan mengetahui bahwa kakaknya menolak perjodohan keluarga, dan akhirnya memutuskan untuk tidak bangkit kembali. Pria itu segera menyatakan bahwa dia akan menggantikan kakaknya menikah, namun dengan syarat tidak akan terlibat dalam manajemen perusahaan keluarga. Tidak disangka, pria itu baru saja tiba di depan hotel, dan bertemu dengan gadis yang juga melarikan diri dari perjodohan. Saat itu, dia melihat pengawal akan mengejarnya. Gadis itu segera menarik pria itu dan mendorongnya masuk ke dalam mobil. Setelah masuk ke dalam mobil, dia segera menyuruhnya untuk segera mengemudi. Melihat ekspresi wajah gadis itu, pria itu merasakan sakit yang menusuk di kepalanya. Kemudian, kenangan-kenangan terputus mulai muncul. Ternyata mereka sudah berteman sejak SMA. Namun, saat di kelas 3 SMA, keluarga pria itu tiba-tiba ingin membawanya ke kota. Jadi, sebelum berpisah, mereka berjanji untuk kuliah bersama. Jika keduanya diterima di Universitas King Bay, mereka akan bersama. Namun, gadis itu gagal masuk karena ibunya sakit. Namun, yang tidak diketahui gadis itu adalah, pria itu mengalami kecelakaan mobil dan kehilangan ingatannya saat kembali. Baru kembali ke negara itu sehari sebelumnya. Dan pada saat itu, pria di dalam mobil sedang memberitahu keluarganya bahwa dia ingin membatalkan pernikahan karena sakit kepala. Kamu juga menikah hari ini. Bagaimana? Hanya kamu yang boleh kabur dari pernikahan. Tidak bisa. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya merasa, lihatlah, kita menikah hari ini. Lari-lari lagi bersama. Takdir ini, sungguh, saudara lelaki yang dekat seperti saudara sendiri. Licik. Sejujurnya, hari ini saya sungguh-sungguh berterima kasih padamu. Punya kesempatan, kamu pergi ke apotek, aku akan mentraktirmu secara gratis. Kutuk aku jadi sakit. Saya tidak bermaksud begitu. Aku ini. Turunlah. Begitulah pria tanpa belas kasihan melemparkan gadis ke tepi jalan. Namun pria sama sekali tidak menyangka meskipun berhasil melarikan diri. Namun neneknya diam-diam sudah mengurus surat nikah. Saat dia hendak membukanya, bos, sebelum pulang ke negara, bertemu tabib Tionghoa tua. Sudah dipanggil. Sakit kepalamu sudah sembuh. Baiklah. Nenek, apakah Anda masih ingat? Saya dari kelas 7 hingga kelas 10. Di mana kamu belajar? Kenapa? Masih sering mimpi buruk? Atau bermimpi tentang orang yang mengenakan seragam sekolah, lalu kepala sakit dan sulit tidur beberapa saat? Kasihanlah ayangku. Ketika itu, ibumu melindungimu, mengirimkanmu ke sekolah menengah di kota kabupaten, tanpa memberitahu siapapun. Nyonya kedua, kamu dan ibumu terlibat dalam kecelakaan mobil. Pergi-pergi, terluka-terluka. Saya akan memberikannya langsung kepadanya. Dengan kakak laki-laki, kalau sudah lupa, biarkanlah, lupakanlah, kepalamu tidak akan sakit lagi. Nyonya Ersao, sertifikat pernikahan ini, haruskah kita mengirimkannya kepadanya? Tidak perlu, tunggu dia membawa Awei kembali. Saya akan memberikannya langsung pada dia. Tidak apa-apa, Eugene yang peduli keluarga. Mengapa bernama Sen? Tidak akan ada masalah, kan? Gadis, mengikuti nama ibunya, kata sang master. Berdiri, fisiognomi dan ramalan nasib, lebih cocok dengan Aliang. Sepertinya, saya akan segera memeluk cucu laki-laki. Sementara di sisi lain, seorang gadis merawat orang di rumah sakit. Tanpa diduga, sekelompok tamu tadi undang masuk. Tanpa berkata dua kali, mereka langsung merusak klinik. Saat itulah kakak licik pura-pura berani datang untuk menyelamatkan situasi. Memberikan selembar cek di tempat dan mengusir para penjahat. Namun gadis itu tidak percaya bahwa dia begitu baik hati. Gu Yue, kamu ingin melakukan trik apa lagi? Bagaimana? Jangan, aku akan meneleponmu sekarang. Maka cek itu akan dibatalkan. Melihatmu seperti ini, urusan pernikahan kemarin sudah terselesaikan. Keluarga Gu memiliki keberuntungan. Keluarga Jiang terluka. Kemarin sakit parah dan harus operasi. Jadi pernikahan dibatalkan. Kamu bisa begitu baik hati. Katakanlah, ada apa?
meskipun pernikahan dibatalkan. Namun di sertifikat pernikahan, nama kamu, jadi... Dengarkan aku dulu. Tunggu sampai aku selesai berbicara. Zayu ingin mencari masalah, terpulang padamu. Baiklah, lebih baik jangan berbohong. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Pertunangan antara keluarga Pei dan Gu, itu adalah keputusan kakek kita, yang diatur bersama kakek Pei. Kalau bukan karena kakek kita, kamu tidak akan memiliki klinik ini, dan keahlian medis. Dan yang paling penting adalah, dalam hal Pei Yuliang, dia sudah tidak kompeten, tidak bisa diselamatkan. Kamu ikut, tidak perlu menjadi suami istri. Kakek, karena itu pertunangan yang Anda tetapkan. Jadi aku, setuju saja. Kami melakukan reservasi online. Keajaiban medis di tanganku. Waktunya berobat. Baik, tanganku, mobil saya. Ada pasien datang. Katanya reservasi online. Nomor yang dijanjikan denganmu. Biarkan dia masuk. Baik, masuklah. Tidak mungkin. Kamu benar-benar terkena kutukan saya. Inilah yang kamu cari selama beberapa bulan. Bos, ini. Siapa yang meremehkan siapa? Siapa bilang klinik pengobatan tradisional harus menjadi dokter Tionghoa tua, tapi juga bukan tukang sihir kecil. Sudah datang juga. Coba dulu sebelum pergi. Tidak terlalu terlambat. Jin Yang, kan? Trauma akibat stres, kehilangan ingatan dan insomnia. Benar. Biaya pendaftaran begitu mahal. Mengapa Anda tidak mencoba? Lihat apakah cocok atau tidak. Silakan duduk. Duduklah. Ulurkan tangan. Dokter, silakan. Menakutkan. Turun. Melakukan apa? Kamu tidak bisa tidur ya? Aku. Bos, metode pengobatan ini menarik. Biaya pendaftaran 0,5 yuan sudah terbayar. Kalian, jangan berpikir begitu kotor. Yang saya maksud dengan pendampingan, adalah terapi pendampingan. Dengan pijatan membuat pasien masuk ke dalam kondisi tidur yang optimal. Begitu pula, ini langsung efektif, bos. Ayo pergi. Tolong ambilkan alkohol untukku. Baiklah, berbaringlah. Tuan Jin, jangan khawatir, karena kamu sudah menyelamatkan nyawaku. Maka penyakitmu akan saya tangani sampai tuntas. Tuan Jin, bukankah namamu Jin? Tutup matamu. Jika tekanannya tidak pas, kamu harus segera memberitahu saya. Dia seperti ini, mirip dengan Pei Yuyan. Sen Siwei, kamu lagi berasumsi sembarangan. Setelah Pei Yuyan dewasa, mungkin dia tumbuh cacat. Sekarang, mungkin semuanya botak dan berperut buncit. Sen. Dokter, ada pasien datang. Baik. Ternyata tidur begitu lama. Pemuda itu punya sedikit kemampuan. Tuan Jin, rasa ingin tahu yang terlalu besar akan mempengaruhi tidur. Anda juga lulus dari Qingbei. Di mana saya lulus? Apakah ini berkaitan dengan kondisimu? Karena kamu sudah bangun. Ayo cepat pergi. Buku dan surat ini, semuanya terlihat kuning. Bukan mungkin. Saat kecil, siapa yang memberimu surat cinta ini? Tidak akan memberitahumu. Kamu terlalu gelisah. Ayo pergi. Bos, kamu benar-benar di tempat tidur Dr. Sen. Tidur begitu lama. Diam. Cepat bayar. Tidak perlu uang. Kali ini biarkan saja. Kamu sudah membantuku sebelumnya. Kamu membantuku. Akan mencarimu lagi nanti. Kamu tidak bisa menunggu sebentar saja. Datanglah. Tuan Jin dulu. Bagaimana dengan aku? Dia memiliki etika medis. Tidak menipu. Ini adalah prinsip dasar seorang dokter. Dokter, penyakit bosku. Bisakah Anda memberikan resep obat? Kalau malam, sakit kepala dan sulit tidur, bisa memberikan bantuan darurat. Kondisinya, sebelumnya kita sudah berbicara online.
Bukankah kita sudah membicarakannya sebelumnya? Pengobatan dengan obat-obatan tidak berguna sama sekali. Harus bertemu dengan terapi asap, dan akupuntur dan pijat. Selanjutnya, Ayen, mengapa kamu belum pergi ke rumah Gu? Sedikit terlambat karena ada urusan. Ayo pergi lain hari. Keluarga Gu selalu menunggumu. Jadi aku akan memberikan nomor Weiwei padamu. Untukmu. Apakah kamu akan pergi? Telepon Weiwei. Tolong jelaskan. Mengerti, Nenek? Halo, siapa ini? Halo, pengguna yang Anda hubungi. Tidak dapat dihubungi sementara waktu. Benar, ini adalah klinik Tionghoa tua. Bos, hadiah masih di bagasi belakang. Kembali ke rumah lama, lewat rumah Gu. Atau kirimkan sekaligus, agar nenek tidak mengomel. Ayo pergi. Baiklah. Weiwei. Tunggu, orang-orang dari keluarga Pei akan datang. Bagaimana kita harus menjelaskannya? Sayang, sekarang keluarga Pei dan Gu sudah bersatu. Telah berikrar, keluarga Pei pertama kali berkunjung hari ini. Jika kamu tidak ada di rumah, mereka akan berkata bahwa kita tidak sopan. Ayah, ibu, aku sudah lama tidak pergi berdansa. Urusan perusahaan akhirnya berhasil diselesaikan dengan susah payah. Aku harus pergi malam ini. Santai saja. Pei Yuliang, dia tidak akan hidup lama lagi. Setelah dia meninggal, keluarga kita akan mendapatkan separuh hartanya. Jika kamu tidak menunjukkan sikap yang baik sekarang, kamu tidak akan takut akan hartanya. Dia telah mengambil semuanya. Tenang saja, si Pei Yuliang. Warisan yang rusak dan mati, semuanya harus milik keluarga Gu. Bos, yang mereka katakan, siapa sih si kecil itu? Apakah itu penting? Keluarga Gu berani merendahkan. Kami tuan muda. Kami pikir nyonya muda. Menikah dengan tuan muda. Aku ada di mulutmu. Si bangkai itu, keluarganya. Kami telah menunggumu sepanjang hari. Kamu siapa di keluarga Pei? Ini adalah kami. Kami adalah keluarga Pei. Pelayan dan sopir baru kami. Nyonya Pei, suruh kami mewakili tuan muda. Kirimkan sedikit hadiah. Mendengarkan apa yang tiga orang tadi maksudkan. Yang kami tunggu adalah warisan keluarga Pei kami. Hadiah ini, kalian mungkin tidak akan suka. Tidak. Salah paham. Pasti salah paham. Kalian pasti salah dengar. Kita semua adalah keluarga. Bagaimana mungkin peduli dengan hal-hal kecil itu? Ya. Kami Kami mengucapkan selamat kepada menantu kami. Panjang umur dan sehat selalu. Benar. Hanya seorang pelayan dan sopir. Kalian Nyonya Pei, dengan tuan muda besar, harus menghormati kami sedikit. Mereka bahkan tidak berani pulang. Berbicara omong kosong. Karena keluarga Pei hanya mengirim 2 pelayan datang. Jangan menghalangi saya untuk berdansa. Saudara ipar, silakan. Weiwei tidak mengerti. Selama kamu berpura-pura tidak mendengar. Keluarga kami pasti tidak akan merugikanmu. Keluarga Pei kami, tentu saja kami tidak akan merugikan kalian. Baiklah, selamat jalan. Bos, orang Gu tidak tahu diri. Mengapa Anda tidak marah sama sekali? Mereka masih bisa. Sialan sedikit. Jika mereka seperti itu, Anda bisa lebih cepat bercerai dengan nyonya muda. Bos, kapan kamu mengenal Dr. Sen? Sepertinya cukup akrab. Melarikan diri dari pernikahan bersama. Apakah itu dianggap sangat akrab? Sangat akrab sekali. Bos, jadi penyakit Anda pasti bisa sembuh. Weiwei benar-benar marah. Alang sudah mati dan cacat. Itu yang kamu katakan. Dan istri yang diciptakan untukku. Tidak mungkin. Anak itu terlihat bijaksana. Dia memang membuli Anda. Tuan Bi sudah mulai rabun. Jika tidak percaya, Anda bisa pergi. Lihatlah sendiri. Nenek, karena mereka mengira kakak laki-laki saya adalah menantu mereka. Anda sebaiknya jangan dulu beritahu mereka kebenaran. Biarkan saja. Dengan cara ini, kamu bisa melihat wajah asli mereka. Pada awalnya, keluarga Gu mengambil orang tua itu, menandatangani kontrak pernikahan.
Saya pikir, bisa memberikan kejutan untuk Alang. Itu akan cocok. Sekarang terlihat, harus benar-benar memahami Gujia sekarang. Nyonya tua, saya akan mengirim seseorang sekarang, untuk menyelidiki Gujia, terutama gadis itu. Apakah setiap kali tidak bisa tidur, harus pergi ke apotek Cina? Gujia membawa Tuan Bi. Maaf mengganggu, karena Anda sebelumnya meninggalkan komentar di Weibo, menunjukkan minat pada kampung halaman kami. Proyek mahasiswa kembali ke desa untuk berwirausaha. Tertarik? Saya tidak tahu. Bisakah Anda menyisihkan waktu berharga untuk mengunjungi dan memahami situasi di kampung halaman saya? Basis tanaman obat dan peternakan kami. Kami membutuhkan orang yang memiliki wawasan seperti Anda. Investasi dari penggemar besar. Ada apa, Tuan Bi? Anda sudah pernah menelepon saya sebelumnya. Baru menjawab telepon sekarang, sudah begitu malam. Pasti sedang pergi berjoget. Mungkin, sebelumnya di Weibo, saat mengiklankan peternakan, meninggalkan nomor ponsel saya sendiri. Tuan Bi, harusnya disimpan pada saat itu, karena dia sekarang tidak bisa dihubungi. Mungkin akan menghubungi lagi nanti. Tuan tua, pulanglah dan istirahatlah dengan baik. Terima kasih. 3 kali sehari. Ingatlah untuk minum sesuai jadwal. Baiklah. Terima kasih, Dr. Sen. Tidak perlu. Ini hanya sedikit tanda terima kasih. Saya benar-benar tidak bisa menerimanya. Terimalah ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Telah merawat penyakit kami dengan baik. Baiklah. Saya akan menyimpan bendera ini. Dr. Sen. Beliau masih muda. Keahliannya sedikit. Tidak sebagus Dr. Gu. Dr. Gu, tabib tradisional, lebih baik. Tuan Sen. Tentu saja. Mengobati penyakit kecil biasa. Khusus mengobati penyakit yang sulit. Orangnya juga sangat baik. Biaya pendaftaran hanya 5 sen. Obat yang diresepkan lebih murah daripada di rumah sakit. Selamat pagi, Tuan Pei. Kamu benar-benar pintar. Datang sendiri untuk memahami situasi. Kita si pemburu gosip ini, layak untuk dilakukan. Nah, sekarang bisa pergi. Nyonya muda sudah datang. Wei Wei sekarang terlalu sibuk. Masuk dan mengganggu mereka tidak baik. Bisa tolong janjiin dia untukku. Biarkan dia di tempatnya saat dia tidak sibuk. Kembali ke rumah tua sekali. Sudah waktunya. Saatnya bertemu secara resmi. Ya. Alang, pulang dari rumah sakit. Mau kembali ke kamar untuk istirahat sebentar. Tidak apa-apa, Nenek. Aku tidak lelah. Sebenarnya, Ayam dan adik-adiknya. Bagaimana keadaan mereka belakangan ini? Alin tahu kamu pulang dari rumah sakit lebih awal. Dia langsung pulang. Hari ini juga pertama kali datang. Dia juga akan segera tiba. Nyonya tua, Tuan muda besar. Nyonya muda sudah datang. Nenek, apa kabar? Selamat pagi, Tuan Pei. Memang seorang pasien, tapi terlihat masih baik-baik saja. Wei Wei, ceklah, cepatlah. Nenek, sungguh memalukan. Sudah begitu lama, baru datang untuk menjengukmu. Seharusnya kami yang meminta maaf. Alin, anak itu, saat pernikahan, dia membatalkan janji denganmu. Tapi jangan khawatir. Nenek, coba ukur. Aku sudah menghajar dia untukmu. Ain, sepertinya, adik perempuan juga pernah bertemu Ain. Adik perempuan, Mao Mei, bukan suamiku, Ai Pei. Gu Yue bilang suamiku dipanggil apa? Wei Wei, dia adalah suamimu. Pei Yuliang, Ain, dia adalah adiknya. Saat hari pernikahan, biarkan adiknya, untuk memberitahu lebih awal, kalian membatalkan pernikahan. Ayan dilupakan. Nah, tadi Anda telepon saya, adik perempuan. Maksudku, mengapa tiba-tiba bahunya sakit? Nenek tua, radangmu, apakah kamu lagi? Nenek, biarkan aku memijatmu. Wei Wei memang hebat, tangan sampai sembuh. Kalau tinggal kembali, itu akan baik. Nenek, setiap hari kaki, bisa menikmati layanan VIP Anda. Perawatan VIP. Kakak sudah pulang? Kakak sudah pulang? Nenek,
Aku akan pergi menjawab telepon dulu. Halo, Nenek Zhang. Anda sudah sampai ke klinik? Baik, jadi saya akan segera pulang sekarang. Mengerti, tunggulah sebentar. Wei, ada apa? Nenek, sungguh memalukan. Saya memiliki seorang nenek, naik mobil sepanjang malam, datang ke klinik untuk berobat. Saya harus kembali sebentar. Harus pergi. Saya akan meminta sopir mengantarmu. Tidak perlu, saya bisa pergi sendiri. Ngomong-ngomong, Tuan Pei, sebenarnya hari ini, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan denganmu. Tapi hanya bisa dilakukan lain kali. Nanti kamu, bawa riwayat penyakitmu. Aku akan merawat kakimu. Baiklah, saya akan pergi dulu. Baiklah, mari kita ikuti rencanamu. Siapa yang baru saja keluar lari? Kamu bahkan tidak mengenal istrimu sendiri. Saya pikir wajahnya terlihat familiar. Ain. Ran telah menikah. Dan menikah dengan adik perempuan. Mengapa masih membiarkan adik perempuan? Salah paham bahwa dia menikah dengan saya. Saya sudah menyelidikinya. Wei, kualitas moral dan etika medis. Tidak hanya baik, reputasi. Sangat baik. Kamu saja yang berlaku seperti itu. Malah membuat istrimu lari. Aku bahkan tidak bisa menangis. Itu karena dia memiliki bakat akting yang bagus. Kakak, perkawinan ini, saya tidak akan menyangkalnya. Tapi saya tentu saja, tidak akan membiarkan siapapun menghina kamu. Tapi aku melihat dia, orangnya baik. Apakah kamu salah paham? Melihat dengan mata kepala sendiri, tidak ada kesalahpahaman. Berapa kali kamu bertemu dengannya? Ekornya mulai terlihat. Kamu yang sebenarnya rubah. Seharusnya dipanggil Wei. Berobatlah dengan baik. Tidak perlu. Aku sudah menemukan dokter yang bisa menyembuhkanku. Benar, ada dokter yang begitu hebat. Namanya apa? Namanya adalah Sen.